Halo, apa kabar semua? Ketemu lagi dengan Putra Reza di Project Review. Dan ya, ini adalah hari bahagia sebenarnya. Sedikit berbagi cerita bahagia aja gitu. Jadi ceritanya ini kan tanggal 18 Desember. Kebetulan saya ulang tahun. Dan sebenarnya tanggal 18 Desember ini adalah tanggal dimana udah janjian buat PO PlayStation 5 ya. PlayStation 5 kan hari ini resmi ya di Indonesia. Dan sistemnya itu masih diundi. Jadi walaupun udah buka pre-ordernya itu masih diundi. Jadi belum pasti dapat semuanya. Dan ternyata tiba-tiba pagi-pagi ada yang datang ke rumah gitu kan, ada paket gitu ceritanya dari nyonya. Katanya nyonya bilang ini paket buat dapurnya gitu kan, buat di dapur, buat bahan baku lah segala macam. Saya suruh bukain, katanya susah, babelnya tebel, emang tebel banget sih. Dan ternyata isinya ya sebuah ucapan untuk tidak jadi PO. Ya, jadi saya nggak jadi PO PS5 di Indonesia dan ternyata dibeliin duluan. Ya, ini adalah PS5. Region ini region Jepang. Jadi ini adalah PS5 dari Jepang yang ada disk drive-nya. Bisa lihat ya di bagian belakangnya ini ada tulisannya Jepang semua. Ya, Korewa PS5 lah mungkin tulisannya, nggak ngerti. Ada DualSense, ada PS5-nya. Ada disk drive-nya. Kenapa yang dibeliin ada disk drive-nya? Karena saya sempat bilang dulu sebelum hari ini, saya pernah bilang kalau maunya kalau beli itu yang disk drive nanti ya, karena suka beli game-game collector's edition yang mana itu biasanya dapet disk ya, bukan digital. Jadi akhirnya dibeliin lah di sini. Terima kasih ya kepada pacar, AKA, calon istri dan calon mantu ya, jangan di skip. Oke ya, langsung aja saya mau unboxing, kita lihat dulu. Tapi sebelumnya mungkin belum ada yang belum lihat mungkin kotaknya seperti apa. Ini dia kotaknya. Di depan PS5 warna putih, di pojok ada tulisan 8K karena bisa sampai resolusi 8K kalau TV-nya cocok. Terus ada 4K 120 fps, ini juga menarik, dan tentu saja HDR ya, HDR. Langsung aja saya buka. Dan satu lagi ya, ini sebelum dibuka, di bagian belakang ada tulisannya 825 GB. Jadi itu adalah kapasitasnya. Mestinya mungkin 1 tera, cuman ini adalah kapasitas bersih yang bisa dipakai untuk nyimpan data, nyimpan game dan segala macam. Langsung aja, let's go. Saya buka. Aduh, nggak jadi gacha deh. Padahal tadi udah mau gacha loh. Itu kan gacha tuh. Saya suka banget gacha kan kalau main Tsubasa. Udah yakin gitu bakal hoki kayak gacha Indonesia. Ternyata dibeliin dulu kan, nggak jadi gacha deh. Oke, ini dia. Di atas kotak ini ada user manual ya. Ada user manual yang mana nggak bisa saya baca karena ya bahasa Jepang gitu kan. Ada kabel. Kabelnya ini jelas bukan kabel Indonesia, kabelnya yang strip, jadi mesti pakai konektor buat dicolokin ya. Kabelnya kabel strip. Dan tentu saja di sini ada sticknya, ada DualSense. Ya, ini satu aja dalam satu kotak. Ini dia DualSense-nya. Sticknya seperti ini, warna putih. Wah, akhirnya enak banget tombolnya. Dan langsung aja di moment of truth, ini dia konsolnya. Ini gede banget sih. Dan tadi pas diangkat asli ini berat loh. Ini berat, tapi saya cek nih kayaknya masih ada sesuatu di bawah. Oke, di bawah sini ada, kan masih ada isinya. Ini adalah, oke, ini adalah stand ya kayaknya ya. Ini adalah stand buat PS-nya. Entah ini bisa vertikal atau horizontal. Ntar saya mungkin baca user manualnya dulu. Ini ada standnya dan sudah include kabel HDMI ya. Jadi kalau yang saya baca-baca memang sudah include, dan ini sudah HDMI 2.1 ya. Kabelnya udah yang HDMI 2.1 untuk ya mendukung 4K 120 fps ya. Jadi kalau misalnya kamu beli PS5 itu baiknya juga ditambah sama TV-nya, yang mana TV-nya lebih mahal dari PS-nya sendiri. Jadi kalau misalnya untuk 4K 120 fps ya butuh HDMI 2.1. Jadi nggak bisa semua HDMI bisa 4K 120 fps ya, harus TV khusus. Dan ini udah disertakan kabelnya. Ya, apakah TV-nya sudah ada? Ya ntar ya, ada belakangan, di belakang ya, ada TV-nya juga, nanti kita omongin soal spesifikasi TV-nya. Tapi sebelum itu kita buka dulu, ini dia PS-nya. Oke, ini dia. Berat beneran. Ini berat sih.
Oke. Satu. Yang ini dua. Mana nih bukannya? Oke, ini dia. Gede sekali. Ya, memang gede banget sih ini. Gede banget ternyata. PS4 Pro aja tuh udah lumayan gede ya. Ini ternyata lebih gede lagi. Ini bener-bener wow. Dan kalau mungkin kamu udah nonton teardown-nya ya, pas dibongkar itu isinya kipas semua di dalamnya. Ini banyak banget kipasnya. Ini dia PS-nya. Sebagai perbandingan saya diriin sama saya, kelihatan lah ya gimana gedenya. Warna dominan putih untuk rilisan pertama, tapi saya yakin nanti mungkin di tahun kedua, tahun ketiga bakal ada warna baru, mungkin ada PS5 Pro dan segala macamnya. Dan untuk portnya di bagian belakang sini ada, bisa lihat ada USB 3, ada 2 port, ada Ethernet, ada HDMI, dan ada colokan buat power. Sedangkan di depan ada USB juga, ada USB-C. Ini buat colokin sticknya, DualSense-nya, dan ada disk drive sama ada 2 tombol ya, tombol power sama tombol, ini tombol eject disk ya, kayaknya buat ngelepas disk. Ya, ini dia PS-nya. Wow, berat sih ya, ini PS-nya berat. Dan coba-coba, saya mau coba membuka sedikit ke user manual. Dan ini adalah stand-nya, jadi stand-nya ini bisa untuk ya, ternyata di user manual ini bisa dia pasang untuk vertikal dan horizontal. Jadi kalau misalnya mau dipasang begini, ya nggak pakai stand sebenarnya bisa sih kayak gini. Cuma di sini memang bisa untuk pakai stand. Dia di mana nih pasangnya? Jadi ada kaitannya sebentar. Oke, ini bisa digeser-geser ternyata. Ya, bawahnya bisa diputer-puter. Jadi dia dikaitkan ke sini dan ya seperti inilah kurang lebih. Nanti bisa di sekrup pakai mur dan segala macamnya. Kurang lebih kalau pakai stand dia akan seperti ini. Jadi biar dia lebih secure, biar dia lebih aman, nggak goyang-goyang pas didiriin. Terus kalau misalnya buat yang mau ditidurin itu juga bisa. Jadi ini bisa dilepas, terus agak dimiringkan. Kalau di sini dilihat di user manualnya dimiringkan sedikit. Sebentar. Berat sekali, takut jatuh. Jadi bisa diputarkan, tadi ini bisa digeser sedikit ya, dimiringkan. Ya, ini bisa dia ada ngunci ya di posisi tertentu. Seperti ini dia pas banget untuk dimiringkan. Dan memang dia agak sedikit naik ya. Jadi dia terkunci di sini. Jadi kita flip kayak gini dan disangkutin ke sini. Oke, ini dia kalau dalam orientasi apa nih? Landscape ya. Jadi kalau nggak didiriin bisa kayak gini juga. Dan ini gede banget sih kalau dipasang kayak gini. Asli ini jadi makin lebar, makin makan tempat sebenarnya kalau secara gini. Tapi kalau emang mungkin punya rak khusus gitu ya, masih banyak space, lebih enak kayak gini sebenarnya dibandingkan didiriin tegak gitu, karena kelihatan banget gedenya. Tapi begini juga kelihatan gede sih. But anyway, abis ini saya bakal coba setup, coba nyalain, lihat user interface dan segala macem. Jadi let's go. Ini impresi pertama saya buat PS5 setelah dinyalain. Oke, ini dia ya, udah di setup PS5-nya. Itu dia TV-nya yang saya omongin tadi, Samsung Q70T sepaketan juga sama PS-nya dari Nyonya. Terima kasih banyak. Mantap sekali kadonya, sepaketan. Dan untuk PS5-nya itu dia ukurannya kira-kira dari samping TV ya, segitu. Dan tadi abis tahu dapat PS5, langsung saya beli game di toko game terdekat. Ada Assassin's Creed, Spider-Man pastinya, dan Devil May Cry. Oke, ini dia DualSense-nya. Dan tadi saya udah setup sebentar, udah main juga. Yang bagus karena dia di sini bisa migrasi data dari PS4, jadi beberapa data udah dipindahin. Ya, Spider-Man udah main sedikit tadi. Terus ada Assassin's Creed juga tadi nyobain, baru 1%. Terus ada Devil May Cry 1% juga.
FIFA bawaan dari PS4 ya. Kalau beli PS4-nya free upgrade buat PS5 sama Genshin Impact, dan ada Ghost of Tsushima. Ini juga bawaan dari PS4 ya, tinggal diekspor aja. Dan UI-nya saya suka banget dari PS5 ini karena icon game-nya itu di pojok atas semua ya. Terus ada gambar game-nya sendiri di tengah, gede gitu. Jadi kalau dulu kan game tab-nya tuh lebih ke tengah, sekarang lebih ke atas, bagus banget, clean gitu kelihatannya, enak banget. Dan di sini ada tab di pojok kan, ada tab game sama media. Jadi kalau media itu kita bisa install aplikasi di luar game. Ada Netflix, bisa Prime Video juga, ada Apple TV, Twitch, dan YouTube ya. Entah kapan saya bakal nonton Netflix pakai PS, tapi ya kalau perlu mungkin butuh dan ada di sini, bisa dipakai. Ya, bisnis saya bakal tunjukin sedikit gimana gameplaynya dari Spider-Man aja yang udah saya rekam tadi. Tapi nggak dalam potensi terbaiknya ya, karena saya rekam tadi ternyata hanya 1920 x 1080 dan karena video yang saya buat ini resolusi FPS-nya cuma 30 aja. Jadi tidak bisa nunjukin gimana 1080 yang 60 FPS-nya. Oke, ini dia gamenya, nggak kelihatan ya tapi ntar saya tunjukin aja, langsung aja ini dia gameplaynya buat Spider-Man sama FIFA 21. Speaking of, mind giving me a hand up here? Yeah, I got you. Okay, Pete. Yeah, I got this. Take it away, Capo. Whoa, wait, that's the ball! Hang on tight, tiny spider! Spider-Man, hey! Need a little help? Hey! Whoa! Gotcha! And you're safe! You too! Do you have any non-destructive hobbies? Fly fishing! On the Volga! That sounds nice! The power over life and death! Oh, Excites me! nice! Gotcha! Thank you! You're welcome! Don't scare babies! Hey! You know you're ruining Christmas, right? The last 6 Christmases I was locked behind 30 feet of steel! I intend to enjoy this one! Read it magnificently and intercepted. Mane. Robertson. It needs an accurate cross. Mane. Wijnaldum. Here's Firmino. Navas, outrageous save. And now the delivery. Well kept out. The corner kicks keep on coming. Played into the centre of the box. It's one corner after another.